Tasya, saya seorang beauty influencer. Menjadi seorang influencer tidak semudah menghitung 1, 2, dan 3. Dan ada satu kata yang selalu muncul untuk membuat kamu berhasil atau gagal menjadi influencer. Kata itu tak lain adalah engagement. Apa sih engagement itu? Engagement itu bukan satu kali interaksi dengan satu followers kamu aja, tapi merupakan sebuah hubungan jangka panjang yang secara terus-menerus dipupuk dengan followers ataupun audiens. Dibutuhkan dedikasi serta kesiapan untuk beradaptasi untuk mendapatkan engagement yang tinggi. Tapi, apabila dilakukan dengan benar, engagement dapat memberikan jaminan bahwa audiens akan puas dengan kita. Hari ini, kita akan mendiskusikan berbagai cara untuk berinteraksi dengan audiens menggunakan platform yang berbeda. Pertama, Twitter. Cukup dengan menjawab, ini merupakan engagement paling baik dan teruji karena dengan memberikan respon, follower akan senang jika menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Selain itu, kamu juga bisa loh membagikan Twitter atau komentar mereka untuk menunjukkan bahwa kita memahami nilai dari konten tersebut. Sebelum retweet, pastikan bahwa cuitan tersebut sejalan dengan brand dan gaya kamu sendiri. Kemudian, buatlah konten yang bisa membuat sebuah perubahan. Cara seperti ini akan membantu menguatkan ikatan antara kamu dan audiens. Luangkan waktu untuk membaca beberapa profil follower yang sering berinteraksi dengan kamu. Amati hal-hal yang mereka suka, tidak suka, serta influencer yang sedang mereka ikuti saat ini. Dengan adanya informasi tersebut, kita harus memberikan edukasi kepada mereka dengan memposting informasi yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, YouTube diperuntukkan bagi kamu menggunakan YouTube sebagai platform utama. Program ini akan membantu membuat kita makin mahir menggunakan platform ini secara efektif serta menambah jumlah engagement. Pertama, gunakan thumbnail yang menarik ya. Bagi yang tidak familiar dengan istilah thumbnail, pada dasarnya ini adalah foto profile untuk video yang akan kita unggah. Thumbnail ini juga harus berfungsi sebagai tampilan atau preview yang akan memberikan gambaran pada penonton mengenai apa yang akan mereka lihat saat mengklik videonya, sehingga thumbnail harus terlihat unik dan tidak boleh polos. Supaya orang tertarik melihat video kamu, pastikan thumbnail memiliki kualitas yang tinggi dan gak buram. Tambahkan sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu, call to action, seperti memberi like, berlangganan, ataupun membagikan, atau ajakan apapun kepada pengguna bisa sangat membantu. Ingat, untuk selalu berkata apa adanya dengan audiens, karena jika kamu tidak berkata apa adanya, kamu hanya akan bisa menambah penonton pada video. Padahal sebagai seorang influencer, tak hanya jumlah penonton, tapi perlu mendapatkan engagement dari audiens. Hal penting lainnya adalah memastikan video kita singkat dan padat dengan durasi waktu yang semaksimal mungkin. Karena dengan makin singkatnya perhatian orang, maka makin sulit menarik perhatian untuk membuat mereka mau menonton keseluruhan video secara utuh. Aturan tidak tertulisnya adalah kamu harus dapat menarik perhatian penonton dalam 5 atau 10 detik pertama di video. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan menghilangkan perkenalan atau pembukaan dan langsung ke isi atau inti videonya. Cara lain adalah dengan menjahit sebuah cerita yang menarik untuk sebuah konten. Ada beberapa cara kerja, storytelling atau membuat konten dengan teknik bercerita yang bisa secara efektif membuat audiens mau berinteraksi. Semakin lama videonya, semakin orang kehilangan perhatiannya. Jadi, usahakan jangan membuat video lebih dari 3 menit. Ketiga, Instagram. Bagaimana cara untuk menaikkan engagement dalam waktu 1 jam setelah memposting? Tipsnya adalah dengan berinteraksi dengan postingan lain tak lama sebelum dan sesudah memposting sesuatu pada feed kamu. Hal ini akan mendapat peluang bagi orang lain untuk mengunjungi profil kamu. Trik ini akan membantu membuat postingan jadi terlihat dalam Instagram. Pastikan menggunakan hashtag panjang secara strategis. Hashtag yang panjang cenderung lebih spesifik dan detail, sehingga itu juga berarti hashtag tersebut akan lebih akurat dan memperlihatkan postingan kamu. Selain itu, sebuah hashtag yang panjang memiliki jumlah postingan lebih sedikit.
Selain itu, membuat hashtag yang panjang memiliki jumlah postingan lebih sedikit. Berarti konten kita memiliki peluang lebih tinggi untuk dicari, disukai, ataupun diberi komentar. Ada banyak cara untuk bisa berinteraksi dengan audiens dengan berbagai platform yang berbeda. Tapi tips berikut tentunya akan memberikan awal yang dibutuhkan untuk menambah jumlah followers. Saya Tasya, Sarvio is my life.